Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempersiapkan segala fasilitas apapun bentuknya, baik itu yang abstrak maupun yang konkret, baik yang nyata maupun yang gaib, dipersiapkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan segala kealfaan kita, dengan segala kelemahan diri kita, biasanya kita terlupa. Lupa terhadap segala yang sudah kita butuhkan, yang kita perlukan, kita tidak ikut andil untuk menciptakannya. Tetapi kita hanya untuk berusaha, berikhtiar. Nah, karena begitu kebiasaan kita sudah rutinitas, maka perlu kita kembali mengingatkan sesama muslim, sesama manusia, bahwasanya segala yang kita butuhkan ini Allah lah yang menciptakannya. Kemudian kalau kita lihat juga yang kita butuhkan ini tanpa ada sebuah keteraturan, tanpa ada sebuah pengaturan yang sangat jelimet sekali, maka materi yang ada di alam ini pastilah akan berantakan. Sesaat saja matahari tidak mengeluarkan cahayanya, subhanallah, kita tidak bisa apa yang akan terjadi. Sesaat saja umpamanya Allah menahan putaran bumi ini, wallahu alam apa yang akan terjadi pada diri kita. Tetapi karena kasih sayang Allah kepada manusia, semua materi baik mikro maupun makro diatur dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa nyaman, merasa tentram, merasa adem di dalam kehidupan ini. Demikian kita perlu harus mengingat kembali atas segala pengaturan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sekali lagi kami ingatkan, karena kita sudah biasa melihat sesuatu yang teratur, ada kalanya kita lupa bahwasanya keteraturan ini bukanlah berdiri sendiri, tetapi ada zat yang maha agung yang mengaturnya, sehingga kita merasakan kestabilan, kedamaian di dalam berinteraksi dan memanfaatkan segala materi yang kita butuhkan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa meluruskan pandangan kita terhadap materi ini. Karena kalau kita coba melihat, ada satu ganjaran, ada suatu halangan, apa yang menyebabkan kita juga kurang bersyukur kepada Allah, itu adalah cara pandang kita, yaitu mindset kita. Kecenderungan kalau kita perhatikan yang ada di dunia pendidikan yang membentuk karakter manusia hari ini, pada dasarnya manusia, terutama pada lembaga pendidikan, kita sudah dididik dan dilatih dengan pola berpikir, yaitu ya seperti yang saya sampaikan, rasional dan empiris.
Dan ini sudah dilatih semenjak TK kita ini, cara berpikir seperti ini. Sehingga tanpa kita sadari mindset kita sudah terpola dengan aliran rasionalisme dan empirisme ini. Tetapi kalau kita coba selusuri, aliran rasionalisme dan empiris itu, ini adalah peninggalan Yunani kuno. Itu perlu kita garis bawahi. Nah, kalau kita terpaut dengan mindset yang seperti ini, maka ada halangan sedikit banyaknya untuk memandang materi ini menurut mindset yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita perhatikan dalam surat Ali Imran, itu Allah mengatakan cara berpikir seorang Islam, seorang mukmin itu, Allah mengatakan dengan ulil albab. Nah, dalam ayat itu Allah katakan, saya yakin di antara kita pasti banyak yang sudah hafal ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, di sini kita coba melihat ini adalah kalamullah, bukan buatan manusia. Ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Makanya kita harus memandang kalamullah ini tidak sama dengan makhluk. Nah, kalau kita lihat arahan dari kalamullah ini kepada kita, bagaimana cara berpikir kita untuk memahami materi yang ada di alam ini, yang Allah katakan dengan ulil albab. Nah, bagaimana cara pandangnya? Kita coba lihat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu yang pertama. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah di saat dia duduk, di saat dia berbaring, dan di saat dia tidur. 3 posisi itulah menunjukkan totalitas posisi manusia. Jadi artinya di semua posisi, di semua keadaan kita dituntut untuk selalu berzikir kepada Allah. Begitu juga tatkala kita katakanlah seperti hari ini kita diamanahkan pada bidang teknik otomotif. Ya. Sebelum kita berpikir, maka kita harus zikir kepada Allah terlebih dahulu. Artinya segala materi yang telah diciptakan yang akan dirakit menjadi sebuah teknologi otomotif, maka ini kita antarkan kepada Allah. Ini semuanya adalah ciptaan Allah, mulai dari segi penciptaannya, apalagi dari sisi pengaturan atau pengendaliannya, atau hukum-hukum, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang ada pada materi itu. Makanya tatkala kita zikir kepada Allah, ini pasti kita akan, karena kita yakin innalladzi qaddara fahda. Segala diciptakan Allahnya ada kaidahnya, ada prinsipnya, ada hukumnya. Lalu materi itu berdasarkan kaidah, berdasarkan hukum yang diciptakan Allah pada materi itulah dia fahada, mengikuti petunjuk Allah. Jadi alam ini betul-betul dia mengikuti petunjuk Allah, fahada. Lain halnya dengan manusia. Manusia ini adalah sebuah makhluk yang sangat unik dan sangat istimewa. Di satu sisi materi kita udah teratur
sedemikian rupa dan dia mengikuti aturan Allah itu, mengikuti petunjuk Allah berdasarkan aturan itu. Contohnya umpamanya, tatkala hari ini jantung kita selalu memompakan, mengisap dan memompakan darah. Dan itu adalah sebuah keteraturan yang begitu hebat sekali. Dan itu tidak ada satupun manusia yang mampu mengklaim dialah yang memprogramkan gerakan jantung di dalam tubuh si A, si B, dan si C. Nah, dalam semua bentuknya materi ini tentu kita melihat ini adalah sebuah keteraturan dari Allah dan dia pasti mengikuti petunjuk Allah itu sampai ajal ditetapkan oleh Allah pada materi itu. Karena ada ajal segala sesuatu itu, ada waktunya. Tetapi ada sesuatu yang memang kita bisa mengiyakan atau menidakkan. Bisa kita melakukan atau kita menghentikan. Nah, disinilah hudan, petunjuk yang berupa wahyu ini sangat kita butuhkan. Tatkala kita mau mengiyakan, ada nggak petunjuknya? Tatkala kita menidakkan, adakah petunjuk dari Allah? Nah, tanpa ada petunjuk atau wahyu dari Allah, kita juga dengan pemikiran bisa juga mengambil sebuah keputusan. Bisa juga melakukan, mengiyakan atau menidakkan. Melakukan atau menghentikan. Nah, inilah bedanya. Orang-orang yang tidak berpegang dengan wahyu, maka dia menyerahkan kepada akalnya, mengambil keputusan ini. Inilah dia aliran rasionalisme. Pada bagian-bagian tertentu yang gak rumit sedikit butuh penelitian, butuh kajian lebih dalam, membutuhkan alat-alat yang rumit, maka perlu diadakan eksperimen. Diadakan alat-alat untuk memantaunya, untuk mengamatinya. Inilah dia aliran empirisme. Nah, kalau kita lihat ini adalah sesuatu usaha cara pandang orang-orang Yunani kuno dahulu. Nah, ini saya rasa ini perlu kita luruskan. Ya. Kita luruskan dalam artian sebab kalau tanpa wahyu, hanya dengan akal semata kita kan juga bisa hidup. Kita juga bisa membuat perundang-undangan. Bisa juga menata kehidupan kita. Tanpa wahyu, kita juga bisa hidup. Cuma efeknya tentu kepada roh kita yang merasakannya. Baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka menengah, apalagi jangka panjang ketika kita sudah tua. Nah, kemudian begitu juga kalau kita lihat apa yang kita butuhkan, manusia bisa meneliti, bisa mengamatinya, baik dengan indera maupun dengan alat-alat yang diciptakannya sendiri. Sehingga dia bisa teliti keteraturan yang ada di materi ini, dan dia bisa formulasikan, dia bisa buat kaidahnya, dia bisa buat hukumnya, dan bisa diolah, dimanfaatkannya keteraturan itu. Sehingga bermanfaatlah untuk kehidupan manusia. Tanpa wahyu pun kita bisa melakukan itu. Tetapi apakah yang dilakukan oleh manusia hari ini dengan paham empiris dan rasionalisme itu telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia di muka bumi atau di planet yang kecil ini? Kita bisa melihat secara generalisasi. Secara umum kita lihat bagaimana kehidupan dunia hari ini. Kita bukan hanya sekedar melihat materinya saja, tetapi materi itu adalah sebuah alat yang merasakan dan menikmati materi itu adalah roh manusia. Nah, ini kalau kita coba melihat, makanya perlu zikir pertama yang orang ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baru yang keduanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia
memikirkan. Disinilah baru pemikiran. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Segala fenomena yang ada di langit dengan segala fenomena yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Nah, ini ada perintah kepada kita untuk memikirkannya. Seorang ulil albab wa yatafakkaru, maka dia berpikir, dia memikirkan ini. Tetapi dasar pemikirannya, dasar dia berpikir karena ini ada Allah. Dia sudah ingat kepada Allah, pikir kepada Allah. Ini adalah yang akan kita teliti, ini adalah ciptaan Allah dan memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Malah kalau kita coba melihat, di sisi lain Allah mengatakan, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dan Allah telah menundukkan kepadamu, wahai manusia, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Artinya, segala materi yang ada di langit dan di bumi ini, Allah telah mensakharkannya, telah menundukkan kepada manusia dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Sehingga kita bisa meneliti, kita bisa memanfaatkan seperti ilmu yang kita dapatkan hari ini, otomotif ini. Ini kan sesuatu yang sangat seperti listrik, mekanik, masalah hidrolik, masalah pneumatik. Kalau kita lihat itu semua sesuatu yang sangat teratur sekali ciptaan Allah. Kita hanya menyelidiki, memanfaatkan apa yang sudah teratur ini. Kalau tidak adalah keteraturan, nggak mungkin kita membuat adanya hukum Pascal. Pascal itu kan hanya bukan menciptakan karakteristik daripada fluida seperti itu. Cuma dia menemukan. Gay-Lussac bukan menciptakan karakteristik daripada gas itu, tetapi dia hanya menemukan. Begitulah semuanya. Walaupun dia mengklaim itu hukumnya, sebenarnya itu hukum Allah, bukan hukum dia. Cuma dia yang menemukan hukum Allah. Nah, ini mungkin perlu kita luruskan pandangan anak didik kita. Kalaulah demikian, ternyata yang ditemukan orang ini adalah hukum Allah. Manusia hanya menemukan. Nah, kalau kita coba melihat yang ketiga, pertama tadi zikir kepada Allah, kedua berpikir, kemudian hasil pemikirannya itu setelah dia mengolahnya di labor, mengadakan eksperimen sehingga didapatkannya, kesimpulannya daripada temuan itu, dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua fenomena ini dalam keadaan batil. Ini adalah hak. Ini adalah kebenaran dari engkau ya Allah. Makanya kalau kita coba melihat aturan-aturan yang ada di alam ini, tidak ada satupun alam materi yang tidak diatur oleh Allah. Itu adalah ayat-ayat Allah. Cuma itu adalah ayat Allah yang kauniyah. Di dalam Al-Quran katakan, ini adalah ayat Allah yang kauniyah. Yaitu diciptakan oleh Allah. Sementara yang ada pada wahyu, yaitu pada Al-Quran, ayat yang ada pada Al-Quran maupun yang ada pada hadis, itu adalah ayat-ayat yang qauliyah. Ayat-ayat yang dilafadzkan, diucapkan, dikatakan oleh Allah. Nah, ini makanya kalau kita lihat orang-orang ulil albab itu ketika dia mau meneliti, dia mau mengkaji, maka kita bisa mengevaluasi. Setelah kita ini mampu enggak tumbuh sebuah kepribadian dalam diri kita, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tetapi kalau kita coba melihat fenomena yang ada hari ini, itu persis seperti apa yang dikatakan oleh di zamannya Firaun yang banyak ilmunya ini, siapa namanya nih? Qarun. Nah, dia mengatakan saya dapatkan harta ini karena ilmunya saya. Nah, tolong digarisbawahi. Ulil albab tidak demikian.
Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, bukan ini ilmu saya, menurut pendapat saya. Nah, karena udah terlatih dengan rasional dan empiris tadi, ya beginilah akhirnya. Kemudian kalau kita coba melihat, dia bukan saja hanya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tapi meningkat ke atas, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Wah, ini adalah sebuah agungan Allah, ketundukan seorang hamba kepada Allah tatkala dia setelah menemukan, setelah dia meneliti, mengkaji, lalu didapatkan sebuah kesimpulan. Dia katakan Subhanaka, bukan katakan oh ini ilmu saya, ini hukum saya, bukan demikian, tetapi makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah akhir ayatnya dikatakan oleh Allah kepada kita, Faqina adzaban nar, maka jauhkanlah aku dari siksaan api neraka. Nah, ini malah yang begitu ketawadukannya seorang ulil albab tatkala dia telah meneliti, menemukan fenomena alam ini dengan segala keteraturannya, malah dia minta kepada Allah, andaikan cara berfikirnya tidak seperti ulil albab ini, tidak seperti yang diinginkan Allah, pertama dengan zikir kepada Allah, lalu dengan dasar zikir kepada Allah itulah kita berfikir, kemudian hasil pemikiran kita itu betul nggak mengantarkan kita ini adalah ayat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, lalu munculkah dalam kepribadian kita Subhanaka, mensucikan Allah, Subhanallah. Adakah tumbuh di dalam diri kita tatkala setelah menemukan ini atau telah mempelajarinya? Kemudian juga begitu ayat-ayat Allah ini kebenarannya kita katakan Fakina adzaban nar, jauhkan aku dari siksaan api neraka. Nah, ini memang kalau kita coba melihat, kalau berbicara tentang masalah neraka, ini adalah di luar kapasitas rasional dan empiris. Sedangkan yang ada di materi ini saja, tidak semuanya terjangkau oleh empiris dan rasional. Saya ambil satu contoh. Masing-masing kita mempunyai roh. Mampukah empiris dan rasional mengungkapkan di mana letaknya roh, bagaimana posisi roh, di mana bagaimana bentuknya, atau bagaimana perkembangan roh itu, ada punya limitkah roh itu? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akal dan pasti tidak akan mampu untuk menangkapnya. Apalagi secara empiris. Banyak upaya-upaya psikologi untuk melakukan empiris di dalam di dalam roh ini, tetapi gagal. Karena itu di luar ranah dia. Dia ada, dia rasakan, dia manfaatkan, tetapi tidak mengetahuinya secara hakikatnya. Lain halnya dengan materi. Materi kita bisa tahu fenomenanya, tahu dengan karakternya, karakteristiknya, tahu kita dengan azas-azasnya, tahu kita dengan hukum-hukumnya. Tetapi dengan roh, hanya kita bisa memanfaatkannya saja. Nah, apalagi yang ada ini baru di alam dunia. Apalagi di alam akhirat, pastilah di luar kapasitas rasional dan empiris. Makanya ini perlu kita luruskan bersama. Mudah-mudahan anak didik bangsa kita ini ke depannya betul-betul KI 1 yang ada pada kurikulum 2013 ini betul-betul menjadi landasannya untuk berbuat pada KI 2, KI 3, dan KI 4. Persis seperti yang ada pada Pancasila itu. Harusnya sila pertama itulah yang menjadi fondasinya. Dan itulah yang menggerakkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya yakin karena yang merumuskan ini bukanlah orang sembarangan. Ini alim ulama yang merumuskannya.
Dan ini orang-orang yang sudah teruji berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Portugis. Kita belum apa-apanya. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan tadi. Ini adalah cara berpikir yang diinginkan oleh Allah, ulil albab. Sementara rasional dan empiris itu adalah aliran pemikiran materialisme. Maka ada yang harus kita luruskan. Sebab kalau hanya dasar dengan dengan rasional dan empiris atau aliran materialisme ini saja yang kita anut di dalam kehidupan, berarti kita tidak perlu Tuhan. Tidak ada gunanya agama. Karena dia tidak akan membicarakan agama. Karena itu di luar kapasitasnya, dia tidak mampu menyangkau itu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk merombak mindset kita secara bersama. Kalau seandainya kita coba menggeser cara berpikir kita kepada ulil albab ini, saya yakin ayat-ayat Allah yang begitu banyak di alam ini, yang kita setiap saat, setiap saban hari saja kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, maka pastilah kita akan banyak mengucapkan subhanallah, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah telah mengeluarkan matahari, yang telah memberikan cahaya matahari, yang telah dengan segala macam ultraviolet, dengan segala macam cahaya yang kami butuhkan, Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dengan Engkau atur sedemikian rupa, kami butuh oksigen, Engkau atur, Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadi artinya kalau mindsetnya sudah berubah, bergeser, kita geser, insya Allah tentu kita akan mengatakan subhanallah. Betul-betul kita ini difasilitasi oleh Allah di bumi ini. Makanya di sini juga kemungkinan akan muncul peningkatan kualitas iman kita. Seperti yang katakan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kalau kita akan bergelimang dengan ayat Allah yang kauni, ya, ciptaan Allah. Tapi karena mindset kita sudah dibelokkan, sudah digeser, sehingga bukannya melahirkan, mensucikan Allah tatkala kita mendapatkan ilmu, setelah kita menyelidiki, justru malah merasakan kita lebih hebat, kita lebih punya kapasitas, kita mampu begini dan begitu, sehingga lupa dengan Allah yang menciptakan keteraturan fenomena ini. Kita hanya meramu, dan potensi itu pun, kemampuan untuk meramu itu pun Allah yang menciptakan dalam diri kita. Kita kan menikmati fasilitas ini. Ini mudah-mudahan sekali lagi hanya mengingatkan kepada teman-teman semua supaya kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah anjuran juga kepada kita, yaitu mengirimkan sholawat beriring salam kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah sebuah karunia yang luar biasa juga. Tatkala Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul, menjadi utusan Allah untuk memperbaiki peradaban kemanusiaan ini. Kita ingat ayat Allah yang pertama turun, Allamal insan ma lam ya'lam, yang akan mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Jadi persoalan kemanusiaan ini adalah persoalan yang rumit. Banyak manusia dengan aliran rasional dan empiris tadi mencoba membuat sebuah konsep untuk memperbaiki peradaban, sehingga lahirlah undang-undang, aturan-aturan, hukum-hukum. Itu adalah upaya manusia. Dan kita bisa melihat di belahan dunia ini.
dengan segala macam hukum, dengan segala macam undang-undang yang tujuannya untuk menyelamatkan kemanusiaan. Undang-undang bukan untuk mengatur teknologi, tetapi undang-undang mengatur manusia yang menggunakan teknologi. Nah, kalau kita coba lihat, apakah apa yang diinginkan manusia tanpa bimbingan wahyu, lalu dia membuat undang-undang aturan telah menikmati hidup ini? Apakah makhluk telah menikmati kehidupan ini, baik itu binatang maupun tumbuh-tumbuhan, maupun yang kita tidak lihat yang ada di angkasa ini? Kalaulah betul-betul dinikmati oleh materi ini, rahmatan lil alamin ini, saya rasa manusia tidaklah begitu rumit hidupnya. Ya, tetapi karena ulah tangan manusia jugalah terjadi kerusakan di langit dan di bumi, di lautan, sehingga manusia juga makin repot untuk mengatasinya. Nah, ini dengan adanya utusan dari Allah membawa wahyu, ini nikmat luar biasa. Dan ini bukan produk bumi, ini yang perlu kita garis bawahi. Wahyu itu bukan produk Muhammad, bukan produk sahabat, tetapi ini adalah made in Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah wahyu. Nah, ini diamanahkan Allah untuk memfasilitasi diri kita, kemanusiaan kita, agar beredar peradaban kemanusiaan kita ini seperti yang diinginkan oleh Allah yang menciptakan manusia ini. Jadi tanpa ada kehadiran Rasulullah, mustahil kita bisa mengenal Allah dengan benar, beribadah dengan benar, bermuamalah dengan benar, dan berakhlak, beradab dengan benar. Karena disinilah sumbernya semuanya, yaitu dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih. Nah, saya rasa ini nikmat yang luar biasa yang perlu kita coba renungkan kembali, kita pikir ulang kembali, karena kita ini di dalam perjalanan. Ya, kalau saya kayak saya ini kan sudah di ujung perjalanan. Kalau Allah takdirkan, wallahu a'lam berapa umur yang dia akan takdirkan oleh Allah. Tetapi saudara-saudara masih muda-muda, masih muda belia, saya rasa ini adalah suatu nikmat yang diberikan Allah yang perlu kita pikirkan, kita coba renungkan kemana hidup ini hendak kita arahkan. Ya. Jadi jangan lupakan bagian kehidupan kita di dunia ini. Seperti yang saya katakan, kata Rasulullah, dunia zam'atul akhir. Dunia ini adalah ladang kita untuk menuju akhirat. Kalau banyak buahnya, benar mengolahnya, benar lahannya, insya Allah produknya lebih tinggi dan insya Allah itu akan menjadi bagian kita di akhirat nantinya. Nah, jadi inilah makanya perlu kita berselawat dan mengirimkan salam kepada Rasulullah ini. Dan luar biasa nikmat yang beliau dengan segala perjuangannya berdarah-darah, dengan segala tekanan, dengan segala intimidasi, dengan segala rongrongan, bacalah sirah nabawiyah, subhanallah. Betul-betul lah kalau kita lihat di dalam apa namanya, ada di dalam asar itu dikatakan memang roh di alam roh itu dikumpulkan oleh Allah sebelum sebelum diciptakan ke bumi ini. Itu memang roh Muhammad itu sudah dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah karena begitu uletnya rohnya, begitu tangguhnya, begitu sabarnya, sehingga dia punya kapasitas untuk mengemban wahyu Allah ini. Dan ini berlaku sampai dunia kiamat nantinya. Sudah bisa melakukan perbandingan segala bentuk undang-undang peraturan dibuat oleh manusia, bandingkan dengan wahyu yang dibuat oleh Allah. Buat kita kan juga sudah banyak mengeksplorasi kemanusiaan kita, kebutuhan roh-roh kita dengan segala fenomenanya, sedih, senang, gembira, galau, dengan segala bentuknya.
Lalu manakah yang bisa menyelamatkan segala bentuk fenomena yang ada pada roh kita, pada kehidupan kita? Saya sementara sangat yakin sekali bahwasanya yang diwahyukan Allah inilah yang akan bisa menyelamatkan diri kita secara totalitas, secara komprehensif dan secara terintegral. Karena kita ini kan banyak dimensi dalam kehidupan, cabang-cabang kehidupan kebutuhan kita ini. Makanya coba kita renungkan. Masa masuk WC saja ada ayatnya, ada aturannya. Itu kan hal yang sepele. Mau diranjang saja, ada aturannya. Ditunjukkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulnya yang mulia ini. Mau pakai baju saja ditunjukkan oleh Rasulullah. Artinya tidak ada satu bagian kecil pun yang terluput. Cuma persoalannya karena mindset kita, ilmu kita, tentu berdasarkan mindset kita. Ilmu yang kita miliki, ilmu inilah yang mendasari keyakinan kita. Tatkala kita memegang ilmu yang memang mindsetnya berdasarkan Yunani, saya yakin agak kesulitan kita tatkala berhadapan dengan wahyu. Ya, sangat sederhana saja. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah kan sebelum Nabi Isa lahir. Sementara cara berpikir yang digunakan oleh orang Yunani yang ini warisan dunia barat hari ini, itu kan 350 atau 340 sebelum Masehi, Aristoteles, Plato, Socrates itu. Ya. Artinya belum lahir lagi Nabi Isa, dia sudah membuat cara berpikir, mindsetnya sudah seperti itu. Ini yang dijual kembali, dikemas kembali, dirapikan kembali oleh warisannya di Eropa itu, di Barat itu. Lalu di seluruh universitas-universitas, orang-orang yang cerdas di antara kita difasilitasi lah, dikasih beasiswa untuk mempelajarinya. Nah ini juga kan yang kita ajarkan dalam dunia pendidikan. Makanya mohon maaf saja ya, kita belajar tentang bagaimana teori kompetensi. Itu sudah dikemas demikian rupa oleh Bloom, Azaz Bloom. Oleh Bloom kan. Nah, kita lihat Bloom itu kan Yahudi. Jadi mindsetnya ya jelaslah mindsetnya Yahudi. Jadi kita perlu juga sedikit banyaknya mengevaluasi sehingga kita mungkin bisa meluruskan. Seperti yang saya katakan, rasional itu bukan kita mentahkan, bukan kita nafikan, tetapi perlu diluruskan. Kalau tidak, akal tidak terbimbing oleh wahyu. Empiris itu kita bukan menafikannya, tetapi kalau hanya empiris saja kita tidak butuh Tuhan. Tetapi empiris itu perlu dibimbing oleh wahyu. Itulah gunanya wahyu diturunkan Allah untuk meluruskan rasional manusia dan bagaimana manusia mengamati materi ini. Itu dia empiris itu. Nah, inilah suatu nikmat yang kedua, yaitu kehadiran Rasulullah kepada kita. Saya rasa ini sebagai mukadimah karena saya melihat pekerjaan yang rutinitas mungkin cukup melelahkan kita juga, tetapi tatkala kita coba berikan rohnya, andaikan ini adalah dalam rangka kita bagaimana memikirkan fenomena alam ini karena Allah telah mengaturnya, yaitu yang ada pada bidang teknik otomotif, ya. Lalu kita mempelajarinya, memahaminya, nampak sebuah keteraturan di sini. Nah, kita juga akan bisa menyampaikan, meluruskan mindset anak didik kita. Di satu sisi kita telah mendapatkan ilmu dunia ini untuk memanfaatkan dunia kita, tapi di sisi lain cara pandang kita terhadap ilmu dunia ini adalah cara pandang ulil albab, bukan cara pandang materialisme yang hanya berdasarkan murni pada rasionalisme dan empirisme.
Baiklah Bapak, nah, saudara semuanya, pada pertemuan pagi ini adalah pertemuan kita pembukaan pada praktek mengajar untuk kegiatan 2 ya, untuk kegiatan 2. Lalu kita coba melihat kalau saya coba kita sama-sama lihat apanya. Nah, ini pelaksanaan praktek pembelajaran kedua. Saya rasa ini sudah kegiatan ini akan kita lakukan insya Allah selama 3 hari ya. Dan ini sudah kita laksanakan pada kegiatan pertama. Coba membuat room meeting untuk pelaksanaan praktek pembelajaran kedua. Kalau kemarin ini sudah buat, kemudian sudah bisa berkomunikasi dengan anak-anak, dengan guru-guru, ya juga dengan kami. Lalu unggah dan bagikan link ini untuk terus. Ini melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran. Ini kedua maksudnya nih ya. Ya, kedua nih maksudnya. Lalu merekam kegiatan praktek perangkat sesuai dengan situasi kondisi siswa. Lalu unggah video rekaman praktek, ini udah sama. Kemudian kopikan link file pada Google Drive dan YouTube untuk didiskusikan. Nah, ini yang kami ambil kemarin, yang sudah Bapak linkkan itu. Dari sinilah kami lihat dan memberikan masukan kepada Bapak semuanya. Lalu secara mandiri melakukan observasi ini mengisi kemarin LK 3.1 ya. Nah, kalau sekarang dilanjutkan nampaknya ini kami melaksanakan yang telah dilakukan, kemudian mengisi jurnal mengajar dan kasus LK 3.3. Jadi memang ini saya lihat perintahnya untuk melingkan dengan adanya room meeting ini. Saya rasa mungkin diatur saja oleh Pak Didik nanti. Kalau mungkin dalam hari memang penuh dan direkam itu Pak Didik ya. Iya Pak. Nah ya, jadi kita atur, lalu supaya mana yang mau tampil dulu, saya lihat kami kalau di dalam ini kita lihat kan tidak ada anjuran kepada kami untuk selalu mengamati ya. Artinya lebih leluasa pula bahwa Pak explikan apanya, nggak perlu diapakan pada kami saya rasa gitu. Iya Tapi dapat diatur hari-harinya siapa, sehingga memang setiap hari itu ini kita berapa hari nih Pak Dede? 5 hari biasanya ya? Iya Pak. Lebih. Kalau normalnya 10 hari Pak, mulai dari pembukaan sampai akhir kan. Ya, tapi itu sudah sampai terakhirnya ya. Iya tapi Pak. sampai uploadnya 5 hari ya? Iya 5 hari Pak. Nah ya, jadi itu diatur aja sehingga pas itu Pak Didi atur dengan teman-teman semua. Setelah diupload, kami dengan Pak Yon melalui itu kita nanti akan diskusi. Sebab iya, kalau dari awal juga saya memantau sama Pak Yon, rasanya mungkin juga potensi mengekspresikan bagaimana melakukan model-model dan pembelajaran ini agak ada terganggu sedikit banyaknya. Bagusnya nanti setelah diapakan jangan lupa buat linknya, lalu dikirim saja kepada kami nanti Pak Didik. Siap Pak.
Di Ya. samping sudah di-upload, nah kami insya Allah akan mengamati berdasarkan video itu, kemudian juga akan memberikan masukan-masukan. Saya yakin ya jangankan bapak-bapak, Pak Yon, saya juga pasti ya namanya belajar tuh sampai mati. Kalau kami juga ingin dipantau dengan bapak, juga pasti ada lemahnya juga. Makanya kita berupaya untuk melakukan yang terbaik. Ya setelah kita lihat, itu gunanya nampaknya observer ini, dia bisa mengamati lalu bisa memberikan masukan. Nah, masukan-masukan itu gunanya untuk meningkatkan. Ya, jadi bapak-bapak dengan segala kemampuan, dengan segala perangkat, dengan segala potensi yang ada, ya mungkin akan lebih cepat untuk melakukan perubahan. Sehingga yang diingin secara ideal itu kita berupaya untuk mendekatinya. Nah, kalau ini sudah kita coba sampai kita ingin mendekatinya, lalu saya yakin nanti kita akan berlatih, maka muncullah habit baru di dalam diri kita, keterlatihan untuk melaksanakan ini. Nah, ini yang kita harapkan, karena memang dari sisi dari sisi model dan ini memang sangat jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian kalau kita coba melihat di dalam LK31 kemarin ini, LK 3.2, berikutnya LK 3.3 dan LK 3.4 berarti ya. Nah, saya melihat itu alhamdulillah itu sangat bagus, hampir bagus semuanya. Karena itu adalah sesuatu yang real yang Bapak alami. Kemudian fenomenanya juga Bapak mengalaminya. Kemudian sesuai dengan kondisi lingkungan, keadaan yang ada, Bapak juga sudah menentukan akarnya, masalahnya, dan bagaimana untuk mengatasinya. Saya rasa sudah cukup bagus ya apa yang telah Bapak lakukan semuanya. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin lebih sistematis, lebih leluasa, ada sebuah kebebasan kepada Bapak untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan upaya dia melakukan perbaikan. Saya yakin Bapak pasti kepingin gitu ya. Dengan segala kendala-kendala nggak ada masalah. Tetapi kita tetap berupaya sehingga memang ada sebuah perubahan yang prinsip seperti saya katakan, masalah bahan ajar. Kami semua Pak Yon udah yakin nih ilmu Bapak, Pak Yon ya. Udah yakin kami, alhamdulillah ya. Masalah ilmu ini pedagogiknya ini ya. Bagaimana mengajarkannya, kan udah saya bilang, jangankan saudara kami dengan Pak Yon udah duluan daripada Bapak. Tidak semua yang kita inginkan itu didapat oleh anak. Sementara kita kepingin anak kita akhlaknya baik, kemudian ilmunya ada, tetapi kita kehilangan kelemahan atau kekurangan cara mungkin. Makanya kalau ada sebuah masukan-masukan, ada sebuah inisiatif baru, rasanya memang kita ingin cobakan gitu. Karena kita semuanya punya niat, saya yakin semua Bapak punya niat yang baik bagaimana menjadi guru yang profesional itu. Pertama bisa kita menciptakan di ember ketuhanan yang Maha Esa, bayangkan. Ya. Kalau masalah pengetahuannya saya rasa mungkin nggak susah kita. Tetapi masalah masalah karakternya, ini yang peranan mendidik ini. Makanya kalau kita lihat dari segi mengajar, kami nggak ragu dengan Bapak ini. Cuma ini tadi bagaimana ada sebuah lompatan di dalam pengajaran. Saya lihat pendekatan saintifik dengan model PBL itu adalah upaya bagaimana pengajaran ini kan berhubungan dengan pengajaran juga, belum dengan pendidikan model itu. Okay. Nah, bagaimana supaya pengajaran itu
ada sebuah lompatan yang selama ini kita memang ada respon stimulus, ada stimulus dulu baru ada responnya. Nah, sekarang meningkat menjadi konstruktivisme. Bagaimana dia setelah kita berikan juga stimulus, dia bisa membangun ilmu itu sendiri berdasarkan informasi-informasi, data-data, bahan-bahan yang sudah kita kemas demikian rupa. Nah, kalau ini sudah muncul, saya yakin dia akan haus dengan ilmu, dia akan mencari sendiri, kan itu yang kita inginkan. Karena dengan adanya kemajuan media hari ini, oh ya tergantung kayak pisau ini, ya bisa kita gunakan untuk nusuk orang, untuk menyembelih manusia bisa kita gunakan pisau ini. Tapi untuk menyembelih hewan korban juga bisa kita gunakan pisau ini, ya. Jadi apa saja anak-anak bisa melihat. Kita hanya tinggal memerintahkan pelajaran ini lalu kita berdiskusi. Nah, di dalam bekerja mungkin ini, insya Allah mudah-mudahan Allah cepat mengangkat musibah ini dan kita bisa bertemu dengan anak didik kita. Khususnya untuk praktek ini memang perlu kita fasilitasi dia. Nggak mungkin dia hanya melihat-lihat saja lalu dia memiliki sebuah keterampilan, ya. Tapi keterampilannya keterampilan abstrak gitu. Tapi keterampilan konkretnya itu tidak didapatkannya. Nah, kalau seandainya keterampilan abstraknya sudah ada, lalu kita fasilitasi dengan sarana prasarana di labor, di workshop, maka keterampilan abstraknya itu meningkat menjadi keterampilan konkretnya. Hanya mungkin masalah cara-cara teknisnya, bagaimana dia bisa mendapatkan lebih cepat. Nah, saya yakin bahwa Pak juga punya trik-trik ke arah itu. Dan model ini sebenarnya upaya ke arah itu. Nah, cuma kalau kita belum memahami namanya pendekatan saintifik, rohnya kita tidak dapatkan pemahamannya, begitu juga problem based learning. Nah, artinya menjadi seakan-akan ini menjadi sebuah penghalang bagi kita karena kita belum terlatih, ya. Tapi yakinlah kalau kita sudah mulai terlatih, tentu mulai dengan teori belajar yang konstruktivisme itu kita pahami dulu kan. Nah, karena di situ landasan filosofinya dari sana, yaitu konstruktivisme. Kemudian inilah aplikasinya pada model pendekatan saintifik dan model PBL dan segala macam model yang direlasi pada kurikulum 2013 ini. Oke, saya rasa itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Dan saya yakin kemarin saya sudah lihat, saya tanya semua Pak Didik mau melakukan penilaian, mungkin kalau Pak Yan Buya sudah lengkap nilai semua kayaknya. Saya malam baru menilainya, memikir juga ini yang di atas sebelumnya sudah diupload, tapi yang kedua ketiga ini tidak diupload, gimana? Makasih tanya sama Pak Didik. Padahal memang saya sebelumnya, karena sebelum udah saya download dulu kan, baru bisa saya periksa kan. Di bawah ada lagi tagihannya. Di atas ada juga nilainya lagi, belum juga sisi itu. Kok sama di bawah sudah ada nilai, atas ada lagi penilaiannya. Nah, jadi saya rasa mungkin ini ada kekeliruan. Insya Allah nanti akan diluruskan oleh IT, tim IT mungkin yang punya peranan di sini. Kita sudah sampaikan sama Pak Yosef itu. Iya Pak. Saya rasa hasil pemantauan saya terakhir tentang video yang sudah diedit, kemudian LK31 dan LK32, saya melihat hasilnya alhamdulillah, ya, alhamdulillah sudah cukup bagus. Sebenarnya sudah saya komentari juga sebelumnya, kita sudah diskusikan juga. Iya Pak. Saya diskusikan, saya yakin apa yang akan Bapak lakukan. Cuma pada yang diupload itu ada yang RPP 2 yang sudah, sebenarnya tagihan itu memang RPP 2 terakhir ya. Sehingga tujuannya itu supaya kami dengan Pak En bisa melihat
RPP 2 ini gimana. Nah, gitu. Lalu kita juga akan mendiskusikannya. Tapi sebagian saya lihat waktu saya upload kemarin, saya download kemarin itu masih ada juga yang masih RPP 1 yang dikirim tagihannya. Mungkin nanti ya mungkin Bapak masih ingat itu kan. Nah, kalau kita lihat yang terakhir itu di samping video yang diedit tagihannya, kemudian LK3.1, LK3.2, kemudian RPP pembelajaran kedua. Iya. Oke. Tapi berikutnya kalau diupload nanti apakah itu bisa diulang lagi, diperbaiki atau memang untuk berikutnya saja. Ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yon. Kami silakan kepada Pak Yon kalau ada yang perlu kita kita sampaikan untuk keperluan kita bersama. Makasih Pak Yon. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang penilaian dari Pamong Pak, itu Ya. kita sudah 2 kali mengerjakan, cuman tidak tersimpan, kan begitu cerita. Iya betul. Iya, Pak. Jadi kata kawan tadi hari ini baru nyimpan katanya kan. Oh gitu. Jadi sudah ini saya akan mengerjakan itu Pak. Iya. Tinggal Iya masuk. betul, kemarin Pak Yon, Ibu Piti itu juga dibilang juga kemarin itu masalahnya. Ya kita Saya kan yang kalau yang di dosen alhamdulillah udah yang 1 2 3 penilaian itu udah bisa. Sebelumnya nggak bisa juga. iya. Iya. Mungkin insya Allah nanti Pak Yon. Kami 3 hari yang lalu sama Bu Pit, gimana Bu Pit? Itu nggak bisa nyimpan. Itu kan ditanya sama Pak Yasir. Jadi kita tinggal isi aja lagi Pak. Iya. Ya sambil jalan Pak, itu kalau sudah ada Bapak ini siap-siap menyiapkan apa namanya yang kemarin tuh sertifikat. Jangan itu nanti ya. Betul. Kalau masih ada waktu kita mengikuti webinar, kan masih banyak tuh webinar sekarang tuh. Iya. Jadi sambil jalan ya Pak ya, sambil jalan. Iya. Minta izin sama kepala sekolahnya, ini sesama kita boleh juga tuh membuat simulator itu ya. Memang itu nampaknya masih ada begitu ya. Iya Pak. Kalau mepet waktunya nanti nggak itu juga ya hasilnya gitu. Mungkin itu Pak Matias. Ya, Silakan makasih kita. Pak Yon yang sudah mengingatkan kita. Terima kasih banyak Pak Yon, ini penting buat kita semua. Supaya kami berharap, kita berdoa mudah-mudahan bahwa Pak yang sudah bekerja keras, kemudian kalau ada hal-hal yang terlupa seperti ini, terima kasih lagi sekali lagi pada Pak Yon mengingatkan kepada kita semua supaya memang insya Allah kita puas dengan apa yang kita kerjakan. Kami berharap tentu bahwa kerja keras Bapak semuanya ini ya tentu bisa membuahkan hasil gitu. Oke, saya rasa kalau ada yang perlu kita bicarakan, saya rasa mungkin tidak karena kita masuk yang kegiatan 2 sudah mengikuti pola-pola sebelumnya ya. Iya Pak. Tapi demikian kalau ada yang penting kami silakan juga kepada Bapak semuanya. Iya. Mungkin